Halo guys, welcome back to Sesio Coffee Channel. Di episode kali ini, seperti yang gue janjikan, gue mau review Odyssey Dripper. Nah, jadi apa sih nih Odyssey Dripper? Jadi Odyssey Dripper ini dari Thailand. Dan buatan ini dari Bond China Ceramic. Ownernya namanya Tiger dari Thailand. Quite interesting ya, seperti kayak wave tapi flower gitu. Jadi lumayan menarik. Jadi gue belinya ini pas lagi ada Jack Week dengan harga promosinya mereka sendiri. Oke, jadi hari ini gue mau brewing dengan Odyssey Dripper, tapi dengan cara perbandingan dengan Origami Dripper. Jadi kira-kira Odyssey Dripper ini dengan resep yang dikasih dari mereka itu kira-kira bisa sama nggak dengan Origami Dripper. Nah, untuk kopinya tetap sama. Kita hari ini menggunakan Ethiopia Aricha Wubanchi. Jadi ini kita launching dua kopi baru, tapi untuk hari ini kita menggunakan Ethiopia Aricha Wubanchi. Jadi Ethiopia Aricha Wubanchi ini itu natural process dan rasanya itu ya lebih ke floral, ada apricot, peach, dan sedikit stone fruits finish. Nah, untuk dari sisi resepnya Odyssey itu dia targetnya ke sweetness. Nah, jadi gue mau bandingin dengan Origami Dripper. Kira-kira rasanya beda jauh nggak atau sama? Tapi dengan resep yang hampir mirip. Oke, untuk panduan resepinya hari ini untuk Odyssey Dripper itu panduannya di 15 gram kopi dengan 250 gram air di temperatur 95 derajat Celcius. Untuk pouringnya hanya 2 kali saja. Nah, sedangkan Origami Dripper kita pernah bahas sebelumnya, nanti ada di link sebelumnya. Oke, jadi sebelum kita brewing, kita prep dulu. Jadi kita pre-rinse dulu pepper filternya masing-masing. Selesai kita pouring, kita buang semua airnya. Jadi masing-masing 15 gram, tapi grind size-nya berbeda. Untuk kali ini gua akan menggunakan Ike untuk kedua dripper. Nah, untuk Odyssey gua di angka 9,5, jadi dia medium fine. Oke, untuk yang di Origami Dripper di angka 11. Oke, untuk grind size nya seperti ini ya. Oke, untuk brewingnya gue mulai dari Odyssey Dripper dulu, baru ke Origami Dripper. Jadi kita mulai tuang 15 gram. Untuk resepinya blooming pertama dan selanjutnya pouring kedua sampai selesai. Tapi ada tekniknya. Jadi untuk blooming pertama ini 15 gram, jadi gue blooming di 30 gram. 1:2. Kita mulai. Oke, jadi blooming sekitar 45 detik. Ya, sudah 45 detik. Untuk pouring kedua yang terakhir kita slow pour tapi circular motion sampai 200 gram. Pada saat 200 gram kita center pour. Udah 200 gram, center pour sampai 250 gram. Oke. Udah selesai pouring. Kalau bisa lihat nih, modelnya itu unik. Jadi pepper filternya itu ngambang di antara wave-nya. Jadi di antara bolongan ini itu dia ngambang. Dibanding dari Origami Dripper dia nempel. Oke, untuk target brewingnya itu sekitar 1 menit 45 detik sampai 2 menit 30 detik. Jadi ini udah selesai. Nah, sekarang gue pindah ke Origami Dripper. Oke, Origami Dripper dengan 93 derajat Celcius. Kita mulai pouring 50 gram untuk blooming. Oke, gue blooming sekitar 40 detik. Sekarang pouring kedua sampai 150. Tetap circular motion sampai 145. Kita pouring lagi. Oke, jadi brewing untuk Origami juga udah selesai. Dia selesai di 3 menit 15 detik. Kalau dibandingin bednya coffee dari kita brewing tadi, ini lebih flatan Origami dibanding si Odyssey. Cuma karena memang kita pouringnya cuma 2 kali dan ini ada center pour-nya. Oke, jadi sekarang kita tinggal tasting. Jangan lupa diaduk. Oke, kita taste dari sisi Odyssey dulu. Rasa apricot dan peach-nya lebih keluar dan lack of bitterness ya. Jadi bagus sekali. Kayak rasanya ada peach dan apricot di awal dan
ada acidity at the end. Bitterness-nya nggak ada, enak. Sekarang kita coba yang origami ya. Pakai gelas yang beda. Hampir sama, tapi acidity-nya lebih menonjol dibanding si Odyssey. Oke, jadi gue udah cobain dari sisi hasil kedua brewer ini, dan hasilnya hampir mirip. Cuma dari sisi Odyssey, dia lebih more into stone fruits dibanding ke origami. Origami dia finishnya lebih ke tea-like. Jadi di antara dua ini itu sebenarnya nggak jelek, tapi bagus semua. Cuma end taste finishnya itu berbeda masing-masing. Nah, kalau dibandingkan dari Odyssey dan origami, yang mana yang lebih baik? Sebenarnya dua-duanya oke. Cuma dari sisi Odyssey itu pouringnya hanya 2 kali saja. Jadi dari sisi technical untuk Odyssey lebih gampang, hanya 2 pouring. Sedangkan origami kalau dari sisi versi gua dia 3 kali pouring. Dari sisi brew time-nya juga lebih cepat Odyssey dibanding origami. Nah, jadi itu perbedaan di antara kedua dripper ini. Nah, kalau dari sisi gua sendiri, opinionnya agak susah ya kalau mau pilih di antara dua dripper ini. Tapi gua mau eksplor lebih banyak ke Odyssey dibanding origami, karena origami sudah saya sering coba dan sebenarnya it's a good dripper dan dia banyak material yang bisa kita pilih. Dia ada resin sama seramik, sedangkan Odyssey hanya seramik. Kalau Odyssey ini gue masih trial and error dan gue juga pengen R&D juga untuk resepi. Mungkin yang bukan dari sisi Odyssey-nya, dari panduannya, mungkin dari sisi gue sendiri. Jadi mungkin nanti akan ada di episode yang akan datang. Oke, jadi dari sisi kompetisi, menurut gue keduanya baik. Tapi untuk target fast brewing, Odyssey bisa jadi pilihan dibanding dari origami. Karena dari sisi metodenya, itu hanya 2 kali pouring. Odyssey mirip seperti April Coffee Brewer. Cuma dari sisi pouringnya, dari panduannya, ini lebih banyak di awal untuk first pour dibanding dari Odyssey. Oke guys, jadi itu review untuk Odyssey Dripper dan perbandingan dengan origami Dripper. Nah, untuk bagi kalian yang mau cari kopinya yang rasa apricot, peach, stone fruits, kalian bisa cek Ethiopia Arica Bubanji di Tokopedia Sesha Coffee. Oke guys, that's it for today. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. See you guys next week.